Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Istiqomah, nomor absen 20 dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan berpresentasi tentang materi pelajaran kimia kelas 11, yaitu tentang minyak bumi. Materi yang akan saya sampaikan diantaranya 1. Proses terjadinya minyak bumi, komponen utama, dan komponen kecil penyusun minyak bumi. 2. Pengolahan minyak bumi beserta fraksi yang dihasilkan pada tahap pertama. 3. Pengolahan minyak bumi tahap kedua beserta fraksi yang dihasilkan dan kegunaannya. 4. Tentang bensin, bilangan oktan, bensin yang dijual di pasaran beserta bilangan oktannya, serta zat anti-knocking. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu proses terjadinya minyak bumi, komponen utama, dan komponen kecil penyusun minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Jasad renik terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Karena faktor waktu yang cukup lama mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan di atas lapisannya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak dan air terakumulasi menjadi deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Komposisi minyak bumi. Komponen utama penyusun minyak bumi adalah hidrokarbon dengan presentase 90-99%. Contohnya alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Lalu ada senyawa-senyawa yang lain, di antaranya senyawa belerang dengan presentase 0,1-7%. Contohnya yaitu tioalkana dan alkanatiol. Lalu ada senyawa nitrogen dengan presentase 0,01-0,9%. Contohnya pirol. Lalu ada senyawa oksigen dengan presentase 0,01-0,4%. Contohnya asam karboksilat. Lalu yang terakhir ada organologam dengan presentase yang sangat kecil dan contohnya yaitu senyawa logam nikel. Nah, karena minyak bumi membutuhkan proses yang sangat lama, maka minyak bumi tergolong sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Dan suatu waktu, minyak bumi bisa habis apabila manusia tidak menggunakannya dengan hemat dan sesuai kebutuhan. Poin materi yang kedua yaitu pengolahan minyak bumi beserta fraksi yang dihasilkan pada tahap pertama. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum bisa dimanfaatkan. Agar minyak bumi bisa dimanfaatkan, maka harus melalui proses pengolahan. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya, meliputi 1. Fraksi pertama. Fraksi pertama yang menghasilkan LPG atau liquefied petroleum gas. LPG biasanya digunakan sebagai bahan bakar kompor dan mobil BBG atau diolah menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua menghasilkan nafta. Nafta sering juga disebut dengan bensin. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah menghasilkan kerosin atau minyak tanah dan aftur atau
sebagai bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat menghasilkan solar sebagai bahan bakar diesel. 5. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya serta sisanya sebagai aspal dan lilin. Poin materi ketiga yaitu pengolahan minyak bumi tahap kedua beserta fraksi-fraksi yang dihasilkan dan kegunaannya. Pengolahan minyak bumi tahap kedua merupakan proses lanjutan dari hasil penyulingan pada proses tahap pertama, meliputi proses perengkahan atau cracking, proses ekstrasi, proses kristalisasi, dan pembersihan dari kontaminasi atau treating. Beberapa fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius menghasilkan bahan bakar gas atau LPG sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam produk petrokimia. Titik didih 20-60 derajat Celcius dikenal sebagai petroleum ether, merupakan pelarut nonpolar, digunakan sebagai cairan pembersih. Titik didih 60-100 derajat Celcius merupakan nigrorin atau nafta, pelarut nonpolar, dan cairan pembersih. Titik didih 40-200 derajat Celcius merupakan bensin sebagai bahan bakar minyak. Titik didih 175-325 derajat Celcius merupakan kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Titik didih 250 derajat sampai 400 derajat Celcius menghasilkan solar sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu sisanya yaitu zat cair sebagai oli dan pelumas, sedangkan zat padat sebagai lilin, parafin, dan aspal. Poin materi 4 tentang bensin bilangan oktan, bensin yang dijual di pasaran beserta bilangan oktannya, serta zat anti knocking. Bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan manakah senyawa yang paling efektif untuk digunakan sebagai standar mutu bensin. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut dengan angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan pada bensin, maka semakin baik mutu bensin. Bensin yang dijual di pasaran beserta bilangan oktannya. 1. Pertamax Turbo memiliki kandungan isooktana 98% dan bilangan oktannya 98. 2. Pertamax memiliki kandungan isooktana 92% dan bilangan oktannya 92. 3. Pertalit memiliki kandungan isooktana 90% dan bilangan oktannya 90. 4. Premium memiliki kandungan isooktana 88% dan bilangan oktannya 88. Zat anti-knocking. Zat anti-knocking atau zat ketuk merupakan senyawa tambahan yang digunakan pada bensin untuk mengurangi detonasi disebut juga dengan ketukan yang bisa merusak mesin pada kendaraan. Contoh zat anti-knocking, tetraethylate atau disingkat TEL. Sekian dari video saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.